Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan. Bukan saya disuruh menunjukkan. Testing in the water, kalau orang bilang itu istilahnya dia coba-coba. Polemik tudingan ijazah palsu mantan Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi belakangan ini kembali memanas usai mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya ke publik agar kasus yang sudah berumus setahun ini dapat segera diselesaikan. Menanggapi permintaan Yusuf Kala, mantan Presiden 2 periode itu menganggap jalan pikiran mantan koleganya di pemerintahannya dulu itu keliru. Menurutnya, pihak yang selama ini menuduh ijazah strata S1 miliknya palsu yang seharusnya membuktikan tuduhannya. Respons Jokowi terhadap pernyataan Yusuf Kala sontak saja membuat banyak kalangan ikut berkomentar. Bagi Jokowi, pernyataan Yusuf Kala tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, polemik yang berkembang tidak sampai pada tingkat yang mengancam stabilitas sosial. Seperti diketahui, belum lama ini Yusuf Kala melaporkan Rismond Syanipar ke Bareskrim Polri. Rismond dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah setelah menyebut Yusuf Kala sebagai pendana polemik ijazah Jokowi. Sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat, pro kontra kan, perpecahan, maki-makian di TV itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau kami kan tentunya sebagai kuasa hukum Pak Jokowi tidak ikut mencampuri urusan seperti itu, karena kami hanya fokus pada laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Namun ya kembali lagi, siapapun boleh melaporkan. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, merasa itu tidak benar, ya boleh saja, dan kami sangat mendukung untuk seorang warga negara untuk menggunakan haknya untuk melapor. Karena tentunya nanti kalaupun melapor kepada polisi, tentu kan para penyidik itu di pihak polisian tentunya akan mencari kebenaran, apakah hal itu benar atau tidak. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Jadi ya kita tunggu lah. Pasti kita pengen ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Kami sih menghormati sekali ya, itu kan merupakan hak Pak JK sebagai warga negara juga. Jadi ya kita tunggu saja, kita pantau. Kalau dari kami sama sekali tidak mencampuri urusan tersebut, karena kami hanya fokus kepada urusan yang ada di Polda Metro Jaya, karena itu merupakan perjuangan kami agar Pak Jokowi dapat mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum mengenai jasanya ini isinya. Nah, tapi saya mengamati dari jauh perkembangan ijazah palsu ini sampai Rismond juga yang tadinya semangat kan, kenceng luar biasa, sekarang melempem juga kayak kerupuk kena air juga kan. Tapi saya menghormati itu, menghargai itulah. Nah sekarang kalau memang benar ya apa yang diucapkan sama Rismond itu benar ya silakan aja dia pertanggungjawabkan aja. Nah, sekarang makanya Pak JK sudah melaporkan nih, Bareskrim lagi kan, nggak tanggung-tanggung dia melaporkan. Nah sekarang apa benar yang dikatakan oleh Rismond itu dia memiliki bukti percakapan dan sebagainya, silakan dia persembahkan, dia bertanggungjawabkan secara hukum. Ya, apakah benar atau tidak, ya dia akan menerima akibat daripada ucapannya itu.
Di sisi lain, Roy Suryo menyambut baik langkah hukum yang ditempuh Jusuf Kalla terkait laporannya ke Bareskrim Polri. Selain dukungan, Roy Suryo juga menawarkan diri menjadi saksi atas laporan Jusuf Kalla terhadap Rismon Sianipar jika nanti naik ke persidangan. Bagi sebagian kalangan dukungan yang diberikan Roy Suryo dan tawaran menjadi saksi merupakan bentuk deklarasi frontal terhadap mantan rekan seperjuangannya, yakni Rismon Sianipar, yang kini berbalik arah merapat ke kubu Jokowi usai permohonan restoratif justice yang diajukannya diterima Jokowi di Solo. Kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12 yaitu Bapak Muhammad Jusuf Kalla untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para tergugat ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Hasiolan Sianipar. Kita dukung statement Pak JK dan saya siap atau kami siap ya, bukannya saya. Kami siap untuk mendukung menjadi membantu apakah itu menjadi saksi atau menjadi ahli ya dalam perkara ini. Karena sebenarnya semua data-data tentang Cemboker Nusantara, semua data-data tentang ijazah yang 99,9% palsu itu pun sebenarnya ada di tangan kita sudah. Maju terus Pak Muhammad Jusuf Kalla dengan laporannya nomor 135/5/Bareskrim 2026. Jangan mentang-mentang dia melabel saya terus pengkhianat. Saya ultimatum, hentikan label-label itu ya. Saya bebas, independen dari awal. Saya tidak kenal mereka sebelum 15 April 2025 dan penelitian itu independen. Kalau sekarang saya berubah berdasarkan temuan saya, siapa mereka saya harus minta izin? Siapa mereka? Itu loh. Mendanai saya juga enggak. Dia sibuk 1-3 kali di TV sehari. Saya yang cari data pontang-panting. Terus tiba-tiba dia seolah-olah membiayai saya. Ya, seolah-olah ada ikatan kontrak hitam di atas putih gitu. Makanya hentikan itu sebelum saya berubah pikiran untuk melaporkan kalian. Jadi bukan hanya dia ya. Di tengah memanasnya polemik ijazah Jokowi, muncul isu jika dibalik restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar, Joko Widodo menggelontorkan uang senilai 50 miliar pada Rismon agar mau berdamai. Menanggapi isu liar yang kini berkelindan di tengah masyarakat, mantan orang nomor 1 di Republik ini dengan tegas membantahnya. Dalam keterangannya baru-baru ini di hadapan awak media, Jokowi menilai isu tersebut baginya tidak masuk akal dan justru terbalik logikanya. Ia pun menyerahkan sepenuhnya kasus ijazah yang diperkarakan Roy Suryo CS pada Polda Metro Jaya. Dan yang menarik dari isu tersebut muncul pertanyaan di benak banyak orang, siapa di balik isu Jokowi memberikan uang puluhan miliar pada Rismon? Benarkah ada peran kubu Roy Suryo sebagaimana kerap disampaikan para relawan Jokowi? Logikanya. Beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh pada saya maafkan. Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau kesini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Nah, logikanya kan seperti itu, gimana? Duit siapa lagi, duit segede itu dari mana? Dan saya tegaskan hari ini, tadi juga ditegaskan oleh Bang Aka, Mas Roy, tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke kantong kami. Tidak ada donatur, tidak ada bohir. Dan ini ternyata berkelindan dengan apa yang sekarang sedang diupayakan oleh Rismon Sianipar untuk mendapatkan SP3. SP3-nya Rismon ini rupanya tidak mudah, seperti ES dan DHL. ES dan DHL tidak ada
perjanjian restoratif justice. Hanya datang ke Solo, understanding di antara kedua pihak, beberapa hari setelah itu keluar SP3 dan tidak ada permintaan maaf. Tetapi respon hari ini mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mendapatkan RJ. Karena apa? Kalau kemarin kita lihat sudah ada penandatanganan kesepakatan RJ di Polda Metro Jaya, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rismon. Saya kira salah satu kewajiban yang harus dia penuhi adalah membuka siapa dalang di balik gerakan ini yang dituduhkan kepada kami. Pak, saya katakan itu belum berani saya katakan itu, tapi prosedur yang kita sudah jalani, ya seperti Anda ketahui semua bahwa proses RJ ini kan cukup serius dan memang karena kita lakukan secara prosedur KUHP yang baru. Ya, sehingga sampai hari ini Rismon tidak mampu untuk mengungkap siapa yang ada di belakang gerakan ini, karena memang sejak kami memberikan pendampingan hukum, bahkan jauh sebelumnya dia telah melakukan penelitian 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi palsu. Memang karena nggak ada orang besar, tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar, tidak ada orang yang punya pengaruh besar dalam gerakan ini. Sehingga Rismon sampai hari ini belum mendapatkan SP3 karena apa? Syarat-syarat yang diinginkan Pak JK itu belum dan tidak akan mampu, Pak Jokowi itu belum dan tidak akan mampu dipenuhi oleh Rismon. Dalam kesempatan ini khususnya untuk Bang Rismon itu sudah disetujui permohonan dari Bang Rismon itu pada Pak Jokowi. Jadi atas persetujuan Pak Jokowi tersebut tentunya harus kita hormati, dan ini merupakan tanda juga dan ini menunjukkan sikap kenegarawanan Pak Jokowi juga. Jadi masalah nanti teknisnya itu kami juga masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya. Yang jelas kami sudah memberikan melengkapi semua persyaratan administratif yang dibutuhkan sebagai kelengkapan untuk melakukan RJ tersebut. Ya, memang kalau permintaan dari Pak Rismon sendiri adalah demikian. Dan untuk permintaan tersebut sudah disetujui. Namun karena ini sudah di tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka dan sebagainya, tentu ini merupakan kewenangan para penyidik nanti untuk menentukan. Tapi tentunya harapan dari seorang pelapor ataupun seorang korban yang sudah melakukan RJ tentunya untuk perkara ini diselesaikan. Ya mungkin kembali lagi, tentunya ada hal-hal administratif dalam suatu penyidikan kan, jadi kita tetap menyerahkan ke penyidik karena mereka sebagai pihak yang berwenang. Dugaan adanya transaksi gelap di balik restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar pada Jokowi makin ramai menjadi perbincangan di tengah publik. Dugaan itu makin kuat usai Roy Suryo, CS juga mengaku mendapat tawaran menggiurkan dari kubu Jokowi agar mau meminta maaf dan mengajukan restoratif justice dengan iming-iming uang senilai 50 miliar. Setidaknya hal itu disampaikan Roy Suryo bersama tim hukumnya baru-baru ini. Lantas, benarkah Roy Suryo memiliki bukti atas pernyataannya mengenai ajakan damai dengan imbalan uang senilai 50 miliar? Finalnya yang ingin saya sampaikan, kami menolak keras ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kosinudin, ya gitu, bahwa jangankan apapun uangnya, apalagi apa uang haram, wah gitu, kita tolak yang namanya anti uang haram. Ya jadi mau itu 5 miliar, mau itu 10 miliar, itu adalah uang haram. Masya Allah kita tolak itu, dan astagfirullah kalau kita dituduh itu. Kembali kami sama sekali tidak ada kaitan dengan hal tersebut karena kami hanya fokus kepada urusan di Polda Metro Jaya. Kalau ada rumor kiri kanan ya mohon ditanyakan langsung pada pihak yang memang bersangkutan. Tapi sih kami meyakini bahwa memang kalau ini tidak diselesaikan sampai ada putusan, rumor-rumor tersebut akan terus berkembang terus, nanti makin liar lagi nanti bolanya. Jadi ya kami mohon juga teman-teman media bisa mendukung proses ini agar ini dikawal terus nih hingga nanti ke persidangan, agar berita-berita yang tersampaikan pun juga berita yang akuntabel. Kalau tawaran RJ ada, ya bahkan juga saya dihubungi juga oleh pihak kubu sebelah. Saya dihubungi oleh beberapa top leader lah dari relawan Pak Joko Widodo gitu. Saya tidak perlu saya sebutkan nama-namanya gitu. Ya, tapi saya tidak pernah gubris karena buat saya tidak punya kepentingan dengan restoratif justice, karena kepentingan para tersangka mereka masih yakin dan percaya bahwa hasil penelitian mereka valid secara ilmiah. Itu yang saya pegang. Nah,
Selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.